kita, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita bawa segala pujian, segala sembah, segala rasa syukur kita kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sampai saat ini Tuhan. Kami cuma mau berkata, Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami. Baik bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Nah, saat ini kami angkat hati kami angkat tinggi tangan kami dan kami bersyukur untuk semua yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami sembah selain Engkau.
Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan bersama.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Tolong melambaikan tangannya sebelah kiri di atas. Wow, kami mengundang dan mengucapkan selamat datang beribadah bersama dengan kami di GBI WTC. Dan nanti pelayan Tuhan akan melayani Bapak dan Ibu. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar depan atau yang ada di belakang bangku Bapak Ibu sekalian, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan saat ini biarlah Tuhan kami memberikan persembahan dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan persembahan. Kita bangkit berdiri setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
biar ini yang menjadi komitmen kami Tuhan. Sepanjang tahun ini, bahkan di tahun-tahun selanjutnya, Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yang kami cinta. Keberadaan kami hari ini di tempat ini, di gerejamu, sebagai satu tanda ketergantungan kami kepada Tuhan. Sebagai satu tanda kami sedang mengandalkan Tuhan, karena tidak ada yang lain di dunia yang semakin banyak perubahan, goncangan, kejutan-kejutan. Ada satu yang tidak berubah. Tuhan, dengan segala kuasa-Mu, Engkau tetap sama. Dahulu, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Kan itu pagi hari ini kami angkat tangan kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa keberadaan kami. Kami bawa persoalan kami. Kami bawa pergumulan kami. Kami bawa sakit penyakit kami. Kami bawa doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami persembahkan Tuhan. Kami tidak sanggup sendiri tanpa-Mu. Kami akan gagal. Tanpa-Mu kami tidak kuat. Haleluya. Ora kamara kamasi kata kararama sididi anana masuk. Kami persembahkan. Ora kamara kararama, masing-masing berdoa. Masing-masing sebut namanya, sebut nama Tuhan yang berkuasa. Rakamara kararama rakararama sididiana nama. Kami perlu Tuhan. Kami juga perlu firman-Mu yang tidak berubah. Kami perlu firman-Mu di tengah-tengah yang berubah, yang semakin gelap, yang semakin sulit kami melihat masa depan. Tapi kami bersyukur kami punya firman yang bisa menuntun kami langkah demi langkah. Kan itu kami mau dengar-dengaran Tuhan, mumpung di awal tahun. Kalau kemarin kami mungkin kurang mendengar, kurang melakukan firman-Mu, tapi biarlah ini merupakan start awal kembali kami kepada komitmen kami untuk mendengar firman-Mu, melakukannya, dan belajar taat. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat Alkitab kita, bersama-sama kita deklarasikan firman Tuhan 2-3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca firman-Nya, satu ayat saja, 2 kali kita baca sebagai ayat pembuka kita. Oke, 2 Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama.
bersama-sama ya, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Baru 5% yang baca. Saya mengajak kita semua baca 1 ayat saja. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Gereja kita memberikan satu tema dari gembala. Tahun ini adalah tahun paradigma yang baru, atau the year of new paradigm. Tahi lalat nempel di bibir, tompel melekat di tangan kanan. Tahun 2022 sudah hadir, tetap semangat hadapi tantangan. Amin, yang kurang semangat. 2022 tahun paradigma yang baru. Tuhan mau kita berubah. Saya ucapkan selamat tahun baru. Tetap semangat dengerin khotbah. Itu maksa ya namanya, saudara ya. Mau bilang selamat tahun baru muter-muter dulu. Tapi belum terlambat ya, saya ucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun ini menjadi tahun kesuksesan buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini judulnya adalah lock. Saudara bisa terjemahkan lock ini terkunci, terpenjara, tertawan, terkurung, terbelenggu, terikat, atau apapun nanti sesuai konteksnya. Tetapi saya akan lebih banyak mungkin menggunakan kata terpenjara ke depan. Baik firmannya maupun juga quotes-quotes yang saya ambil lebih banyak menggunakan kata terpenjara. Nah, saya mulai dengan satu artikel yang saya baca. Artikel ini diambil dari buku Mass of Love and Life karangan Hansa. Dari salah satu chapter dari buku itu, judulnya adalah Lock in a Room with Open Door. Artinya terkunci di dalam pintu yang terbuka. Nah, artikel itu menceritakan dua orang kakak beradik. Jadi ceritanya adalah si adik ini memiliki satu kelainan atau dia punya satu penyakit. Dia selalu ketakutan ketika melihat pintu yang terbuka. Si kakak berusaha memulihkan dan menyembuhkan si adiknya. Lama dia lakukan sampai pada satu saat hilang yang namanya mungkin kesabarannya, sampai dia berkata, "One day I will lock you up," dia bilang, "in a room with the doors open." Artinya adalah satu saat aku akan penjarakan dirimu di dalam ruangan yang pintunya terbuka. Mungkin kedengarannya aneh ya. Kok dipenjara tapi pintunya terbuka? Di sini siapa yang pernah dipenjara? Nanyanya ngeselin ya. Ya, mungkin kita nggak pernah dipenjara secara fisik, tapi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada satu penjara lain yang mungkin tanpa kita sadari justru sudah membuat kita lumpuh. Kita nggak berdaya, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kenyataan saudara, termasuk saya pun ketika mempersiapkan firman ini, saya merenung, saya memikirkan, saya introspeksi, apa sih yang masih memenjarakan diri saya? Semua kita enggak terkecuali, sehebat apapun saudara, mungkin masih ada sesuatu yang membelenggu kita, memenjarakan kita. Ada orang yang terbelenggu karena kecemasannya,
ketakutannya, kekhawatirannya. Sedikit banyak kita punya rasa khawatir, rasa takut melihat keadaan-keadaan saat ini. Tapi ada yang biasa saja, tapi juga ada yang sangat terbelenggu. Nah, itu merupakan satu penjara buat mereka. Ada orang yang melihat karena kegagalan tahun lalu mereka mulai terbelenggu oleh keputusasaannya. Mereka nggak bisa lagi melihat masa depan. Walaupun seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan sudah memerdekakan kita. Tuhan sudah melepaskan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Ini yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, bukan manusia. Saudara. Ada juga yang dilumpuhkan oleh rasa nggak percaya diri, terlalu kecil, nggak bisa, nggak mampu, dan segala macam. Dan itu terus dibawa di dalam kehidupannya, sehingga ketika menghadapi satu tantangan, yang ada di pikirannya adalah aku nggak mampu. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup. Ada juga yang terikat dengan trauma masa lalu. Ada juga yang terkurung oleh zona nyamannya. Ini biasanya yang sudah diberkati nih saudara. Ya jangan hati-hati, nanti kita akan belajar bersama-sama. Berkat pun bisa mengunci kita dalam satu zona nyaman. Kita berkata sudah cukup dan segala macam, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang lebih lagi. Nah Tuhan, saudara, hari ini kalau kita melihat kenyataan seperti itu, doa saya hal-hal seperti itu tahun ini tidak lagi memenjarakan kita. Hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan tahun lagi tidak terus mengikat kita. Tuhan sudah membukakan pintu-pintu peluang buat kita. Tuhan sudah membukakan pintu-pintu kesempatan buat kita. Tuhan sudah membukakan banyak hal yang baik buat kita. Tuhan sudah memberikan juga kepada kita hal-hal yang luar biasa. Amin. Kalau nggak ditepuk tangan itu, kalimatnya akan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Untung ditepuk tanganin saudara. Justru nunggu itu saudara. Itu gaya pendeta, 45 menit ngomong saudara. Di depan harus dipanjang-panjangin saudara. Itu jurus pendeta saudara. buka bocoran dikit saudara. Nah kita akan belajar hari ini saudara. Apa sih yang bisa membuat kita terpenjara. Kita harus hati-hati dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin kita nggak sadari selama ini, dan ternyata itu yang mengkerdilkan kita, yang membuat kita nggak berdaya, yang membuat kita seperti dilumpuhkan oleh yang kebanyakan adalah ada di pikiran kita. Nah karena itu saya setuju banget kalau tahun ini adalah tahun paradigma yang baru saudara. Nah saudara, kita di situ ada satu quotes dikatakan, the hardest prison to escape from is your very own mind. Artinya adalah penjara yang paling sulit untuk kita melarikan diri justru di pikiran kita. Bukan di mana-mana, saudara. Pintu rumah kita terbuka, kantor kita terbuka pintunya. Tapi kenapa kita masih rasakan takut? Kenapa kita masih rasakan nggak percaya diri? Kenapa kita masih rasakan keputusasaan? Karena ada di mana, saudara? Di pikirannya. Kalau ngomong gini ya, kalau nunjuk gini pikirannya, saudara ya. Kalau gini di hidung. Ya, siapa yang mau lebih lanjut? Amin. Nah, saya tadi 40 menit janjinya pagi saudara khotbah. Ternyata jadinya hampir 1 jam saudara. Lumayan lama ya. Nah yang kedua ini nggak ada batasan saudara. Ya, saya bisa lebih lagi saudara. Tapi doakan bisa selesai 40-45 menit. Saya sangat bisa menyadari dan merasakan kegalauan saudara. Kalau jam sudah 11:30, kembali ke pikiran saudara.
kapan gue makan nasi Padang. Ya, tapi doakan bisa selesai dengan cepat. Nah yang pertama saudara, apa sih yang bisa memenjarakan kita? Ini akan kita renungkan bersama-sama. Saya banyak belajar juga ketika mempersiapkan firman ini. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, firmannya berkata seperti ini. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Kubu ini bisa juga berbicara tentang penjara, saudara, yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Siapa? Saudara dan saya. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 3 hal sebetulnya akan disampaikan oleh Pak Gembala di minggu pertama kemarin, yaitu bagaimana kita mengenal paradigma yang mempengaruhi kehidupan kita, yaitu belief system. Yang kedua adalah value of life, dan yang ketiga adalah open mind. Tetapi saya dengar beliau belum selesai. Saya tidak akan kembali ke sana, tetapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah satu paradigma yang nomor 2, yaitu value of life. Ini penting buat kita semua. Seperti tadi saya katakan, ada yang merasa terlalu kecil, enggak percaya diri, enggak mampu, karena dia gagal melihat siapa dirinya. Satu kali ada seorang anak, saya suka cerita kalau khotbah ini sebagai satu ilustrasi untuk kita bisa memiliki satu pengertian. Seorang anak, dia datang kepada kakeknya, "Kek, seperti apa sih nilai hidupku?" Si kakek nggak jawab, saudara. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Si kakek ini hanya memberi satu batu yang ternyata adalah batu mulia, saudara. Si kakek berkata, "Bawa dan tanya ini kepada orang yang kau jumpai. Berapa nilai batu ini? Tapi jangan kau jual." Si kakek pesan seperti itu. Nah si anak ini jalan. Ketika dia jalan, dia ketemu tukang sayuran, saudara. Nah kebetulan yang tersisa tinggal sekeranjang jengkol, saudara. Nah si anak ini tanya, "Pak, nilai batu ini berapa?" Si bapak itu dia lihat-lihat, "Saya tukar aja nih batu dengan sekeranjang jengkol," katanya. "Aku nggak jual, Pak, aku cuma tanya." "Maaf," kata dia. Si anak pergi lagi. Nah ketemu dengan tukang buah. Kebetulan tukang buah sisanya sekarung semek, saudara. Dia tanya lagi, "Pak, nilai batu ini berapa?" Si bapak lihat-lihat, "Saya tuker deh dengan sekarung kesemek." "Aku nggak jual, cuma tanya doang." "Maaf." Dia pergi lagi, ketemu tukang perhiasan. Tukang perhiasan dia lihat-lihat, "Saya bayar 2 juta atau saya berikan cincin 2, dia bilang. "Aku nggak jual, cuma tanya doang." Dan sampai akhirnya dia ketemu dengan pedagang batu mulia. Dan ketika pedagang batu mulia itu melihat batu tersebut, dia tercengang dan dia berkata, "Wow!" Katakan bersama saya, "Wow!" Biar seru gitu, saudara. Wow! Namanya tukang batu mulia, kan dia ngerti, saudara, batu yang dibawa oleh si anak itu. Kemudian tukang batu mulia itu berkata, "Ini batu luar biasa sekali. Seluruh harta saya nggak akan mampu untuk membeli batu ini." Si anak itu pulang ke rumah kakeknya dan menceritakan semua perjalanannya. Dan si anak itu tanya, "Jadi gimana nilai hidupku?" Mungkin ada gambaran dikit ya. "Pak, saya bukan anak SD." Udah tahu, biar lebih jelas, saudara. Nah, gimana nilai hidupku?
Kamu melihat jawaban-jawaban dari mereka, mendengar jawaban-jawaban dari mereka. Nilai hidupmu tergantung siapa yang menilai. Manusia menilai hidup kita relatif. Ada enggak subjektivitas dari diri orang yang menilai itu? Ada orang dibenci oleh seseorang, tapi orang lain justru sangat mencintainya. Tergantung subjektivitas. Tergantung juga pengetahuan yang dia miliki, tingkat informasi yang dia dapatkan. Itu Kang Buah ditanya batu nggak ngerti, saudara. Dia pikir itu batu biasa. Tapi ketika yang ditanya adalah tukang batu mulia, dia berkata, wow, dia tercengang. Dan hari ini, kalau firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita sering kali diperhadapkan pada perubahan-perubahan. Atau mungkin sering kali kita diperhadapkan pada satu persoalan, masalah, pergumulan yang satu saat di mana posisi kita nggak sanggup lagi menghadapi persoalan itu. Kita rasanya menjadi kecil. Pribadi-pribadi yang nggak mampu, nggak layak. Dan kalau itu terus terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa diri kita nggak bernilai. Dan itu tertanam di dalam pikiran kita. Pikiran yang seperti itu kita harus taklukkan di bawah Kristus. Gayanya udah begini nggak ada yang amin. Amin, saudara. Kita rasa nggak bernilai, nggak berarti. Padahal 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 firman-Nya berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang dulu sejak dari nenek moyang kita, yang sudah terbawa turun-temurun, saudara. Cara hidup kita yang salah, pemikiran-pemikiran kita yang salah, ini harus diubah. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, tetapi saudara dan saya, kita ditebus oleh darah yang mahal, darah Tuhan sendiri. Amin. Itu mengartikan bahwa kita ini berharga. Apapun keadaanmu saat ini, mata Tuhan tertuju kepadamu, kepada kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Gideon 7 tahun, bangsanya terkurung oleh bangsa Midian. Ketika Tuhan datang, dia tahu siapa itu Gideon. Malaikat Tuhan datang, malaikat tahu siapa itu Gideon. Malaikat itu berkata, engkau pahlawan. Tapi apa yang dikatakan oleh Gideon, karena dia terus-menerus mengalami yang namanya penjara di dalam kehidupannya bersama dengan bangsanya yang terus terkurung sampai melarat hidup di dalam ketakutan. Dia berkata, justru sangat kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dia berkata, Tuhanku, dengan apa aku selamatkan bangsaku? Aku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku paling muda.
7 tahun dia ngalami pergumulan, membuat di pikirannya tertanam bahwa dia bukan lagi pahlawan, tapi dia orang yang gak berarti. Musa 40 tahun dia tinggal di padang gurun karena kegagalannya ketika dia ada di istana Firaun. 40 tahun bukan waktu yang sedikit. Dan itu mengubah paradigmanya. Padahal mata Tuhan terus tertuju kepada dia. Kau harus kembali ke Mesir. Kembalikan bangsaku. Keluarkan bangsaku dari sana. Tapi apa yang dia katakan? Aku enggak fasih lidah. Aku enggak bisa ngomong. Aku berat mulut. Hari ini ada satu penghiburan buat saudara dan saya. Saudara bukan orang-orang yang gak berarti. Saudara bukan orang-orang yang gak bernilai. Saudara bukan orang-orang rendahan. Saudara sangat berharga. Engkau luar biasa. Engkau pahlawan. Amin. Kita lepaskan ikatan seperti itu, saudara. Ada satu quotes yang berkata, we are captives of our own identities. Bagaimana kita mengidentifikasikan diri kita, itu akan menentukan seberapa jauh kita terbebas dari penjara kehidupan kita. Kalau kita mengidentifikasikan diri kita sebagai orang yang gak berarti, gak bernilai, nah itu akan membuat penjara yang kita ciptakan sendiri di dalam kehidupan ini. Karena itu saya mengajak saudara dan saya, yuk kita bangkit. Tahun ini kita tinggalkan penjara yang seperti itu. Enggak ada yang terlalu kecil buat kita. Kita pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin yang gak pede. Aminnya kayak persoalan banyak banget. Aminnya masih nyangkut di tenggorokan. Khotbahnya udah semangat, responnya kecil. Tadi pantunnya udah bilang tahun baru kita semangat dengerin khotbah. Makasih, makasih. Walaupun kepaksa, makasih. Amin, saudara. Tuhan sudah menebus kita begitu luar biasa. Jangan kita kembali ke penjara kita. Tuhan sudah menciptakan peluang-peluang yang luar biasa. Tapi kita masih berpikir kita terlalu kecil. Saya suka Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Firman-Nya juga menegaskan sekali lagi betapa berharganya kita. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Allah. Kita sudah dipilih. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Kalau hari ini mungkin banyak nggak sayang sama saudara, Tuhan masih sayang. Kalau hari ini ada suami yang berubah sayangnya, Tuhan masih sayang. Kalau hari ini ada yang ditinggalkan oleh kekasih, Tuhan masih sayang. Dan Tuhan cukup buat kita. Amin. Ketika kita percaya kepada Dia, saya yakin banyak orang yang mengasihi kita. Cuma ke mata kita dikerdilkan oleh fokus yang satu itu. Tapi kalau kita bisa memandang dengan perspektif, dengan pola pikir yang lebih luas, wah saya yakin dunia ini indah untuk kita hidupi. Ya, jadi jangan ada yang terus bersungut-sungut. Amin, saudara. Kita udah dipilih umat kesayangannya, bukan karena lebih banyak jumlahmu.
Gereja Tuhan, bukan engkau lebih banyak jumlahmu di Indonesia ini. Tapi Tuhan matanya tertuju kepada kita. Firman-Nya juga berkata, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihimu dan memegang sumpahnya. Ayo kita ingat janji-janji Tuhan. Kita berkatakan, Tuhan, aku percaya Tuhan akan bebaskanku. Aku percaya Tuhan akan bukakan pintu-pintu kesempatan yang baru. Aku percaya Tuhan akan berikan terobosan buatku. Aku percaya Tuhan akan menuntunku. Aku percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara. Tadi pagi saya bilang sedikit, gimana saudara, nggak banyak seperti ini. Begitu tepuk tangan, saudara, saya bilang ke mereka, sekali tepuk tangan khotbah nambah 5 menit. Amin, saudara. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan adalah, yuk, paradigma kita. Pak Wiryo ke depan akan menyampaikan banyak hal mengenai paradigma. Ketika hambanya sebelum menutup akhir tahun ini juga menyampaikan ini kepada saya, tema ini, saya juga banyak merenungkan firman Tuhan yang mungkin juga nanti akan saya bagikan kepada saudara. Kalau diundang lagi khotbah, itu juga siapa yang mau ngundang ya, kalau saudara ya, saya akan bagikan kepada saudara, tentunya saudara. Jadi yang pertama paradigma, yang kedua saudara, saya udah ambil waktu hampir setengah jam. Wah, bener-bener 1 jam nih rasanya nih. Terus pak, mic-nya ada di Bapak. Saya nggak berdaya nih Pak, terpenjara Pak. Galatia 5 ayat yang ke-13. Nah, ini saya suka nih. Firman-Nya berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, firman-Nya terus merdeka, kemerdekaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Dalam bahasa Inggrisnya flesh, atau kesempatan kehidupan di dalam daging, atau memenuhi kebutuhan daging kita, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dalam budaya saat ini, nilai kehidupan seseorang akan ditentukan oleh berapa banyak aset yang kita miliki, berapa tinggi jabatan posisi yang bisa kita raih, berapa besar kuasa, pengaruh yang kita bisa dapatkan dalam dunia medsos. Berapa banyak viewers, berapa banyak follower, berapa banyak subscribersnya. Kalau pendeta, saudara, berapa banyak dia khotbah seminggu, berapa besar gedung gerejanya, berapa banyak jumlah jemaatnya. Enggak salah kita meraih hal-hal yang luar biasa, posisi, jabatan, aset. Tapi dalam kehidupan ini kita harus hati-hati, ada sesuatu yang bersifat kontradiktif, saudara, yang perlu kita siasati. Jangan sampai semua yang kita dapatkan itu justru akan memenjarakan kehidupan kita. Ada orang yang pernah hidup di dunia ini, orang terkaya di Amerika, bahkan di dunia. Kalau asetnya dihitung dengan inflasi dan segala macam, Elon Musk kalah, saudara. Jeff Bezos masih kalah jauh. Namanya adalah John D. Rockefeller. Satu saat sudah memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Dia pernah ditanya oleh seorang wartawan,
Buat saudara, kata wartawan, seberapa besar arti kata cukup? Sederhana tanyanya. Dan jawabannya juga sederhana. Si John berkata, just a little bit more. Dikit lagi. Dikit lagi. Artinya manusia nggak pernah ada puasnya. Setuju ya saudara ya? Nggak setuju juga saya lanjutin khotbahnya. Saudara belajar respon. Kata Pak Wiryo, ayo respon. Salah satu yang membuat stres pengkhotbah adalah ketika dia ngomong digratisin. Maksudnya supaya jangan stres yang di depan saudara. Nah saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Sudah memiliki banyak. Tapi dia berkata, dia nggak bahagia. Dia pelit untuk dirinya sendiri, apalagi buat orang lain, saudara. Sama diri sendiri aja pelit. Yang dia pikirkan hanya kerja, duit, dan duit. Dan apa yang terjadi selanjutnya di umur 53 tahun? Dia mengalami satu sakit yang gak enak. Satu kelainan di dalam tubuhnya yang membuat dirinya mengkerut. Mengkerut apa mengkeret ya? Kisut kira-kira gitu saudara. Seluruh bulu yang ada di dalam tubuhnya rontok, rambut, alis, semua rontok saudara. Bulu tangan, mungkin bulu hidung saudara. Kasihan kan? Udah kaya tapi nggak punya upil. Karena kamu punya bulu hidung. Kita nggak sekaya dia, tapi produksi terus saudara. Kasihan saudara. Nah, dia mengalami hal itu saudara. Sehingga dia harus hanya makan roti kering dengan susu. Yang sehari kalau dijumlahkan pada saat itu harganya hanya $1. Padahal penghasilannya 1 minggu minimal 1 juta US. Bahkan dokter berkata hidupnya hanya tinggal 1 tahun lagi. Sampai satu saat dia ketemu dengan teman Kristennya di masa kecil. Dan temannya ini menasihati dia. Bagaimana dia harus mengubah pola kerjanya. Bagaimana dia harus mengelola aset-asetnya. Jangan melulu untuk kebutuhan daging dan memuaskan daging seperti firman yang barusan kita baca. Tapi harus ada yang kita persembahkan buat sesama. Karena firman Tuhan berkata, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Seseorang bebas melakukan semua kesenangan, bisa mendapatkan semua berkat yang diinginkan, tetapi tanpa disadarinya berkat itu bisa mengikat, membelenggu orang tersebut. Rasanya kita harus berpikir ulang ke depan. Untuk apa semua yang kita cari? Hanya untuk kita. Hanya untuk daging kita. Ada enggak yang kita bawa buat Tuhan? Rasanya kita harus mulai mengubah cara hidup kita ke depan. Kalau mungkin selama ini kita hanya terus berkutat dengan pekerjaan dan cari duit, ada saatnya kita harus berdiam diri
di hadapan Tuhan. Supaya ada keseimbangan. Terima kasih buat amin yang luar biasa. Terima kasih buat tepuk tangan yang luar biasa. Amin, saudara. Mazmur 46 ayat 11. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Pemazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal aku minta kepada Tuhan. Ini Daud, saudara. Raja sibuk pasti, karena dia raja yang baik. Banyak aktivitasnya, tapi dia minta satu hal kepada Tuhan. Itu yang dia ingini. Dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Tahun lalu kita udah rajin mungkin ke gereja. Tahun ini jangan berkurang-kurang. Kita tambahkan. Jangan sampai berkat pekerjaan mengikat kita. Lebih baik satu hari di pelataranmu semua kemurahan-Mu. Kita perlu sahabat, di mana kita diam di dalam hadirat Tuhan. Sahabat adalah hadiah yang Tuhan berikan buat kita. Ini sebenarnya hadiah yang lebih besar dari berkat-berkat kita. Supaya apa? Kita terlepas dari penjara yang kita tidak sadari mengikat kita selama ini. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Tuhan, dia berhenti pada hari yang ke-7. Apa Tuhan capek? Tuhan lelah? Tuhan kekurangan tenaga? Enggak. Dia Allah yang perkasa. Dia dinamos, bisa bergerak terus dinamis. Tapi dia sedang mencontohkan kepada kita pola hidup yang benar, pola hidup yang seimbang. Ada saatnya kita harus sabar. Dan dia menguduskannya. Itulah kata kudus yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Kita ke rumah Tuhan, jangan lagi kita main-main. Kita kuduskan hari ini. Amin, saudara. Jangan sembarangan. Kita kuduskan. Karena ini sahabat adalah sesuatu yang kudus. Kita kuduskan hari-hari kita dengan doa-doa kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya yakin ketika kita lakukan itu,
seberapa besar pun berkat yang kita terima, seberapa besar pun karunia, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tidak akan pernah memenjarakan kita. Kita terbebas. Amin. Katakan, saya mau bebas. Katakan sekali lagi, saya mau bebas. Nah, yang ketiga, saudara, saya boleh meminta waktu ya, 5 menit lagi ya saudara ya. Nggak ada yang amin. Kalau nggak boleh 5 menit ya udah 20 menit dah. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Nah, ini disampaikan oleh Pak Gembala di akhir tahun. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Bukan hal saja, tetapi hal-hal, artinya banyak. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ahli-ahli manajemen, saudara, manajemen perubahan, hasil penelitian mereka mengatakan bahwa kebanyakan orang, ini rata-rata, membuang waktunya 80% untuk memfokuskan kepada hal-hal yang sudah lalu. 15% buat masa ini sekarang, dan buat masa depan hanya 5%. Padahal firman Tuhan berkata, Lukas 9 ayat 62, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia nggak layak buat kerajaan Allah. Matius 6 ayat 34. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan ada satu yang begitu luar biasa. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari yang kita lewati, itulah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai. Maksudnya adalah, yuk kita jalani sekarang nih yang penting. Gimana kita balik persentasenya? 80% nih kita fokuskan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kalau yang kemarin, saudara, udah nggak bisa kita ubah kan? Kenapa kita harus fokus ke sana? Jill Austin dalam bukunya Your Best Life Now, dia berkata, Anda nggak bisa menaruh tanda tanya di tempat Tuhan sudah naruh titik. Artinya adalah masa lalu udah nggak usah dipertanyakan lagi. Tuhan bilang titik, selesai. Kita jalani hari kita sekarang. Kita tatap masa depan kita. Yang ketiga, saudara, ini penting sekali buat kita semua. Karena apa? Banyak orang di situ dikatakan, never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a life sentence. Jangan pernah menjadi tawanan masa lalu. Udah lewat. Masa lalu, kegagalan, keberhasilan, biar hanya jadi pelajaran kita. Jangan merasa tertuduh dengan kegagalan-kegagalan kita masa lalu. Yuk, seperti Paulus berkata,
Aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada apa yang ada di depanku. Amin, saudara. Saudara dan saya, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Karena itu setiap hari yang kita lewati, kita harus berkata, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Yang percaya katakan. Mungkin ada yang masa kanak-kanaknya nggak enak. Saya ngerti. Saya bisa rasakan. Daud, Yeftah, masa kanak-kanaknya nggak enak. Daud disingkirkan. Yeftah dibully anak haram. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka terus menjalani kehidupan mereka. Mereka tinggalkan masa lalu. Mereka diberkati luar biasa. Yusuf dikhianati, ditinggal, dilecehkan. Tapi dia lupakan semua. Dia tatap masa depannya. Dia ingat janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini ada sakit hati. Yang tua-tua perhatikan, udah jangan sakit hati dah. Sakit pinggang aja susah diurusinnya. Pinggang dengkulnya udah sakit kan? Udah, kita tinggalin ya. Jangan ditambahin bebannya. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami datang, kami barui hati kami. Tuhanku datang, harui hatiku dengan anugerah. Ku dapat telah dihapuskan oleh kuasa. Oleh kuasa kasih-Mu dekap kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan kami datang, kami barui hati kami. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah yang kami dapatkan dari dapat dalam-Mu. Tuhan, kami tahu segala kelemahan. Tuhan, ku tahu segala kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Dekap kami Tuhan, dekapku, penuhi dengan kasih-Mu. Bawa
kami dekat. Bawaku dekat padamu. Bukan terbang bagaikan raja wali, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, Rohmu mengangkatku, Rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi. Oleh kuasa kasih-Mu, sembah kami datang Tuhan. Kami mau barui hati kami, pikiran kami mau taklukkan di dalam-Mu Tuhan. Kami akui segala kelemahan, kami akui Tuhan. Ora kamara karamara kamase sididiana nana maso. Kami akui di hadapan-Mu. Ora kamara karamara karara karara. Ora kamara kararama. Biar kita bersatu seteduh sejenak. Mungkin ada di antara-Mu yang berkata, yang merasa hidupmu gak berarti, hidupmu gak bernilai. Hari ini kalau firman-Nya berkata, engkau berharga, engkau mulia. Jangan karena persoalan yang besar engkau merasa engkau terlalu kecil. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Bangkit anak-anakku, bangkit. Ora kamara karara karara karara. Atau mungkin kau selama ini hanya mengandalkan berkat-Mu, kehebatan, kepintaran, talenta, dan segala macam yang kau miliki, karunia yang kau miliki, dan kau lupa untuk berdiam diri. Kau lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kau lupa untuk berjalan bersama Dia. Engkau lupa untuk melibatkan Dia di dalam segala perkara-mu. Inilah saatnya engkau kembali ambil sahabatmu dan libatkan Tuhan di dalam segala perkara yang kau lakukan. Dunia terus berubah. Apa yang kita miliki tidak bisa jadi andalan, tetapi kalau kita andalkan Tuhan, perubahan boleh terjadi, perubahan boleh terjadi. Tapi engkau akan tetap jadi orang-orang yang bisa survive, bahkan tetap diberkati, mengalami terobosan. Atau mungkin saat ini kau berkata, masa lalumu pahit. Di awal tahun baru ini, merupakan satu kalimat awal setelah tanda titik. Karena kata Tuhan, jangan pertanyakan lagi, jangan kau ganti dengan koma, tetapi selesai. Selesai. Kita jadikan pelajaran.
Kita bersuka cita dengan hari ini. Kita rayakan bersama-sama dengan Tuhan. Kita maksimalkan hidup kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Masa depan menyongsong kita. Masa depan menyongsong kita. Ada pintu yang terbuka, ada kesempatan yang terbuka, ada peluang-peluang yang terbuka, ada jalan-jalan yang baru, ada terobosan-terobosan yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua anak-anaknya. Tuhan terima kasih buat anak-anakmu. Kau berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan kau berkati, 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 berkati sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Kami mau berpisah, kami angkat tangan kami. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.